Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda, SPDI, dengan nomor NIM 2500109112519. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, bertempat di SMP Islam Siddiqi, saya akan melakukan praktek pembelajaran pada kelas 7 dengan materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan menggunakan problem based listening. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita doa bersama pada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar dimulai, ayo kita baca bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Dilanjut membaca kebiasaan surat-surat pendek yaitu surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Gimana? Punya kabar sekarang? Baik. Sudah pada siap semua ya? Sehat. Nah terus sebelum kelas pelajaran, kita sekarang mau absen dulu. Ini ada semua ya? Yang pertama Aida, Ainul, Ani, Aulia, Dewi Antika, Adinda, Dewi Fatmala, Hadir. Faiza. Untuk lebih semangatnya ada belajar hari ini, marilah kita semangat dengan yang pertama 1, 2, 3. Tetap semangat. Semangat. Untuk materi minggu kemarin, apakah masih ingat mengenai apa? Rukun iman. Ada berapa rukun iman? Yang pertama yaitu adalah iman kepada Allah. yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Rasul. yang kelima, Hari akhir. hari akhir, yang keenam. Nah, sekarang ada yang namanya yaitu kaitannya mengenai pembelajaran beriman pada minggu kemarin dan sekarang, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemarin sudah Pak Buddha kasih catatan, ada bentuk lagu, bisa ya, sudah apa ya lagunya ya? Coba
1, 2, 3. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril, membagi rizki tugasnya Mikail, meniup sangkakala tugasnya Israfil, mencabut nyawa tugasnya Israil, Munkar Nakir menjaga dalam kubur, Tauhid mencatat amal kebaikan, Tatib catat amal buruk, Iman menjaga surga, malaikat malik menjaga neraka. Jadi itu adalah nama-nama malaikat dengan tugas. Jadi sekarang itu adalah mengenai namanya iman kepada malaikat Allah. Baik, akan Bapak ambilkan sebuah video. Sudah ada yang perhatikan terhadap video yang tadi sudah memberikan apa yang kalian petik dari video yang telah kalian barusan nonton? Karena ya. Nah, jadi menyontek termasuk perbuatan. Jadi kejujuran termasuk dari bagiannya malaikat roh, dan perbuatan buruk malaikat atid. Ada lagi? Lah itu ya. Jadi ketika kita di situ sudah mengetahui bahwasanya mencontek di situ adalah perbuatan yang tidak baik, maka dari itu kalian berusaha belajar jangan sampai mencontek. Jadi mulai dari sekarang berhenti untuk mencontek. Ingat setiap perbuatan kita, tingkah laku kita sehari-hari di situ selalu didampingi oleh dua malaikat. Malaikat siapa saja? Raqib dan Atid. Jadi malaikat yang mencatat amal baik dan malaikat yang mencatat amal buruk. Sudah itu memasuki ke yang berikutnya yaitu ini bukan di tahun.
Perhatikan ya, perhatikan itu mengenai yang namanya sifat malaikat Allah. Itu adalah nama-nama malaikat. Itu mengenai yang namanya dari Al-Quran tentang sifat malaikat. Itu adalah perbedaan antara malaikat, manusia dan juga jin. Jadi manusia diciptakan dari tanah, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api. Banyak perbedaan dia malaikat dan jin. Bisa tidur, malaikat maka tidak tidur. Jin sama manusia itu adalah tugas dan juga nama para malaikat. Ini juga ada tugas ya. Ini adalah cara mengontrol mengenai yang namanya hawa nafsu. Jadi itu selalu menunjukkan orangnya. Kita dengan para malaikat. Yang ini juga ada taat yang menjalankan perintah Allah. Siapa yang harus taat? Semuanya sebenarnya harus taat kepada Allah. Akan tetapi ada hidup yang selalu menentang terhadap perintah Allah. Siapa? Ini kata ulang. Ini bertanggung jawab. Kita itu selalu berzikir kepada Allah.
kesimpulan mengenai yang namanya malaikat Allah. Jadi kita harus mengenal nama-nama malaikat dan tugasnya, hikmah di situ juga. Jadi itu adalah mengenai tugas-tugas para malaikat, dan malaikat di situ adalah salah satu makhluk gaib. Ya, adalah salah satu makhluk gaib yang tidak bisa dilihat dengan kasat. Tapi kita di situ wajib mengimani karena beriman kepada malaikat Allah di situ termasuk dari rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Dua. Jadi sekarang Buddha akan memberikan untuk dikerjakan dan nanti bisa presentasikan di depan. Jadi kita buat kelompok dulu ya. Hitung dulu dari sebelah sini. 2, 3, Satu lagi dan satu lagi. Jadi kita sekarang akan membuat 4 kelompok yang mana kalian di sini nanti akan mengerjakan kelompok. Setelah itu nanti kalian bisa presentasikan ke depan ketika kalian sudah mengerjakan tugas. Ayo buat kelompok dulu. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, ya. Artinya 1. Di sini kan ada 4, ada 3, berarti satunya kumpul, yang 2 kumpul, yang 3 kumpul, yang 4 kumpul, gitu ya. Buat kelompok dulu. Ini ada DVD yang mana akan diberikan kepada kelompok masing-masing. Nanti dicatat apa yang barusan di depan. Jadi nanti kerja bersama. Setelah itu nanti presentasi di depan. Paham ya? Paham. Terus barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai video yang telah kalian tonton barusan? Sudah pada waktu semua? Paham. Presentasi di sini nanti diapakan semua ke depan. Jangan lupa di nama depan dan kelompoknya isi dulu. Nanti ketika sudah selesai presentasi per kelompok. Baca sudah apa belum? Belum ya? Belum apa sudah? Jadi kerjakan dulu.
ada yang belum paham boleh nanya ya. Sudah semua? Sudah. Ayo dari kelompok 1 dulu untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan oleh kalian. Jadi yang disampaikan di situ di kelompok 1 yaitu adalah mengenai yang namanya pengertian malaikat. Jadi 1 itu saja. Kelompok 2 di sini adalah nama malaikat dan tugasnya. Ini nanti yang disampaikan ya. Terus kelompok 3 di sini yaitu adalah tentang sifat-sifat malaikat. Berarti yang kelompok 4 di situ adalah yang disampaikan mengenai hikmah kepada para malaikat. Ayo kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Yuk tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Pengertian iman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Beriman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati keberadaan malaikat. Meskipun tidak dapat terlihat, malaikat merupakan makhluk gaib yang tak kasat mata. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu adalah kelompok 2 yang mana akan menyampaikan nama malaikat dan juga tugas. Kalian dipersilakan. Saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang nama-nama malaikat dan tugasnya berdasarkan kehidupan ini. Seperti nama malaikat dan tugasnya yang harus diketahui. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas membantu rezeki. Malaikat Israfil bertugas menyampaikan kalam. Malaikat Israil bertugas menjaga nyawa seluruh hidup. Malaikat Mikail dan malaikat Hakim bertugas bertanya kepada manusia dan mencari hidup. Malaikat Rahim bertugas menyelamatkan manusia. Malaikat Atin bertugas bersama seluruh manusia. Malaikat Malik menjaga pintu neraka dan malaikat Iman menjaga pintu surga. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu adalah kelompok 3. Boleh dipersilakan di depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sifat para malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya, tidak memiliki jenis kelamin, tidak memiliki hawa nafsu, dan tidak makan atau berlindung. Selalu patuh kepada Allah, selalu ikhlas menjalani kehidupan Allah, dapat berubah wujud dan bergerak sangat cepat. Memiliki kekuatan yang luar biasa dan selalu menjalankan perintah Allah tanpa melihat apapun. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu adalah kelompok terakhir yaitu adalah kelompok 4. Makanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beriman kepada malaikat adalah tujuan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
beribadah dengan ikhlas, menjaga lisan dan perbuatan, serta menunaikan kepercayaan akan identitas setelah kematian. Keimanan ini juga menurunkan rasa optimisme dan harapan pada menyadari adanya makhluk Allah yang selalu taat dan mendoakan manusia. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat. Jadi di situ adalah yang mengenai beriman kepada para malaikat Allah. Itu artian bahwasanya malaikat Allah di situ adalah yang selalu bertaat, bertasbih kepada Allah. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia imannya masih naik turun. Tapi kalau malaikat di situ adalah salah satu makhluk yang sesuai dengan pekerjaannya. Malaikat di situ diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk selalu bertasbih, bertahmid dan semacamnya. Jadi para malaikat di situ ada tugasnya masing-masing. Makanya tadi disampaikan bahwasanya nama malaikat dan juga beserta tugasnya. Jadi seperti contoh yang menyampaikan wahyu berarti tugasnya adalah malaikat Jibril. Yang memberi rezeki Mikail. Yang mencatat amal perbuatan kita yang baik Raqib. Terus selanjutnya kalau amal keburukan Atid. Yang selalu menanyai di dalam kubur malaikat tugasnya malaikat Munkar dan Nakir. Terusnya yaitu malaikat Malik mempunyai tugas menjaga neraka. Siapa yang terakhir yaitu adalah malaikat Malaikat itu apa tugasnya? Menjaga surga. Jadi kesimpulan pada materi yang telah kalian kerjakan barusan bahwasanya malaikat di situ adalah makhluk gaib, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi malaikat di situ selalu bertasbih, bertahmid kepada Allah dan juga menyesuaikan tugas-tugasnya di situ. Kalau tugasnya mencatat amal baik saja. Jadi berbeda dengan manusia. Kalau malaikat di situ diciptakan dari yang namanya cahaya. Kalau manusia diciptakan dari kalau jin dari api. Jadi ada beberapa perbedaan bahwasanya kalau malaikat di situ tidak makan, tidak minum, tidak tidur, Tapi kalau manusia haus, butuh minum, butuh makan, masih merasakan capek. Tapi kalau malaikat tidak merasakan yang namanya jin. Jin di situ juga sama dengan kita, juga merasakan yang namanya haus, merasakan lelah. Mungkin ada pertanyaan mengenai pembelajaran pada hari ini. Jadi yaitu yang terakhir adalah penutup. Akhiri, apakah masih ada pertanyaan? Sudah paham semua? Jadi tadi di situ yang ditampilkan yang pertama pembelajaran di situ adalah mengenai siswa yang mencontoh. Perilaku mencontek di situ adalah perbuatan yang kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena mencontek Tidak jujur. Jadi setiap tingkah laku kita di situ selalu ada yang mengawasi. Siapa? Malaikat, yaitu adalah malaikat. Itu adalah yang mencatat amal baik dengan amal buruk. Paham ya? Jadi motivasi pada hari ini telah kita pelajari bersama, yaitu bagaimana sekiranya perilaku kita, karena kita sudah tadi mempelajari masalah mencontek, terus tugas-tugas para malaikat, nama-nama malaikat sampai hikmah. Jadi bagaimana perilaku kita keseharian kita itu supaya mencontoh terhadap perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah.
Yang kedua, sebelum guru akhiri, yaitu Pak Buta minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kalian diakhiri, mari kita baca doa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.